Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai heart disease UCI dengan teknik bagging pada diagnosis penyakit jantung menggunakan algoritma C45. Nah, perkenalkan dengan saya sendiri yaitu Skarwani dan rekan saya ada Kori Teresia, kemudian Reti Alpizah dan Tika Ayustianingsih. Di sini kita akan mulai dari pembahasan umum. Yang pertama akan dijelaskan oleh Tika. Kepada Tika dipersilahkan. Heart disease UCI. Penyakit ini merupakan salah satu alasan paling utama dari penyebab kematian di seluruh dunia dalam dekade terakhir. Menurut RNRV 2016, penyakit jantung merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Setiap tahun, lebih dari 2 juta orang Amerika terkena penyakit jantung. Lebih dari 800.000 orang meninggal karena penyakit tersebut. Baik, lanjut penjelasan untuk algoritma C45 akan dijelaskan oleh Reti. Kepada Reti dipersilahkan. Algoritma C45. Penentuan fitur atau atribut sebagai pemecah simpul pada algoritma. C45 menggunakan kriteria gain dalam pohon yang diindikasi. Proses algoritma C45 mencakupi menghitung nilai entropi, mendapatkan dan memisahkan data latih dari masing-masing atribut untuk menghasilkan gain ration. Berikut merupakan persamaan untuk menghitung entropi gain, split, dan gain ration. Rumusnya, entropi S, gain SA, entropi S, I, split entropi S, gain ration A. Adapun keterangannya, S himpunan kasus, A fitur atau atribut, N jumlah partisi atribut A, SI jumlah kasus pada partisi ke I, S jumlah kasus dalam S. Baik, pada pembahasan untuk bagging akan dijelaskan oleh Kori. Kepada Kori dipersilahkan. Bagging menurut Al-Paidin 2010 merupakan sebuah metode voting di mana best learners dibuat berbeda dengan training. Mereka melalui training set yang sedikit berbeda, menghasilkan sampel L yang sedikit berbeda dari sampel yang diberikan, dilakukan dengan bootstrap. Ketika diberikan training set X, ukuran N, maka digambarkan N contoh secara acak dari X dengan penggantian. Untuk pembahasan umum mungkin sekian, dan kita akan lanjut kepada Jupyter Notebook-nya atau Python-nya. Di sini kami sudah menjalankan untuk dataset heart disease UCI yang kami ambil. Dan kami akan menjelaskan. Untuk penjelasan pertama akan dimulai dari Kori Teresia. Kepada Kori dipersilahkan. Baik, terlebih dahulu di sini pada ini yang pertama kita mengimport NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seabron. Setelah itu kita lanjut pada ini yang kedua, kita akan mengimport dataset yang mana di sini kami mengambil dataset heart disease UCI ini menggunakan website dari Kaggle. Dapat kita lihat codingannya seperti ini. Jika dijalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Ini merupakan dataset atau data mentah dari heart disease UCI tersebut. Kita lanjut yang ketiga, yaitu yaitu ada data processing, yang mana data processing ini adalah tahap pengolahan data machine learning. Dapat kita lihat codingan pada ini yang ketiga, yaitu devinfo. Jika kita jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Yang mana di sini memiliki 303 entries atau baris data dan 14 kolom. 14 kolom tersebut terdiri dari age, sex, CP, trace BPS, goal, FBS, restek, talak, eksang, all peak, slope, CI, tal, dan target. Kita lanjut pada ini yang keempat, ada DF is null. DF is null itu sendiri adalah dia berfungsi untuk memeriksa apakah data frame ini ada nilai nol. Jika
kita runkan, maka hasilnya seperti ini. Baik, kita lanjut pada in yang kelima, ada DF Core yang akan dijelaskan oleh Sekarwangi. Pada Sekar, kami persilakan. Baik, kita masuk kepada baris yang kelima, yaitu DF Core. Nah, DF Core itu sendiri menampilkan nilai sel dalam setiap kelas yang telah di pre-processing sebelumnya. Di sini kita bisa lihat berbagai data ataupun nilai pada setiap sel dan kolom. Kemudian kita lanjut pada data visualisasi. Data visualisasi untuk baris ke-6 yaitu import Seaborn as SNS. Di sini bisa kita lihat untuk Seaborn sendiri kita harus mengimportnya. Itu merupakan paket yang harus diinstal dan untuk menampilkan grafik dari atas ke bawah secara melintang. Kemudian lanjut untuk baris ke-7 yaitu ada PLT figure. Di sini kita menggunakan heatmap dari Matplotlib. Nah, di sini menggunakan argumen n-not-true untuk menampilkan korelasi antar atribut. Jika nilai korelasi mendekati 1, maka hubungan antar atributnya semakin tinggi. Kemudian kita lanjut untuk baris ke-8, yaitu PLT figure. Di sini kita akan mengubah untuk fixed size-nya. Nah, pada layout ini, secara otomatis menyesuaikan parameter subplot yang ada, sehingga sesuai dengan area gambar ataupun layout yang akan ditampilkan. Di sini kita mengatur untuk ukurannya. Di sini ada target, kemudian ada 14 kolom secara terpisah. Kemudian kita lanjut untuk baris ke-9, yaitu ada SNS count plot. Di sini DF-nya yaitu target, ya. Sini targetnya. Pada plot ini secara horizontal untuk membuat lebih banyak ruang untuk label kategori. Di sini code-nya untuk kategori, kemudian di sini bawahnya ada target yang akan melihat target mana yang lebih tinggi. Kemudian kita masuk kepada building and training the model. Pada tahap ini kita masuk pada bagian modeling. Nah, pada baris ke-10 yaitu from sklearn pre-processing. Nah, di sini sklearn tersebut kita harus menginstalnya terlebih dahulu paketnya dan kemudian kita import. Di sini bisa kita lihat pada baris ke-11 ini berkesinambungan dengan baris ke-10. Nah, baris ke-11 ini merupakan berbagai model dari from sklearn pre-processing tersebut. Yang pertama ada sklearn linear model, kemudian sklearn tree, kemudian ada sklearn STM dan sklearn Neckboard, kemudian sklearn assemble, dan yang terakhir ada sklearn Navy Base. Kemudian untuk algoritmanya akan disampaikan oleh Reti Alfiza. Kepada Reti dipersilakan. Baiklah, di sini kami akan melatih fungsi model di mana kami akan melatih data untuk 6 algoritma yang berbeda. Di sini di in 12 ada depth model X-train, Y-train. Di sini model fungsinya ini untuk menerima 2 argumen yaitu X-train dan Y-train. Fungsi ini bertujuan untuk melatih beberapa model klasifikasi pada data X-train dengan label Y-train yang diberikan. Di sini ada logistic regression. Model ini menggunakan algoritma regresi logistik untuk melakukan klasifikasinya. Berikutnya descent tree. Model ini menggunakan algoritma descent tree untuk melakukan klasifikasinya. Support vector machine ini menggunakan kelas SFG. Model ini menggunakan algoritma SFM dengan kernel radial basis function RBF untuk melakukan klasifikasinya. Selanjutnya itu Kerners Neckboard atau KNN. Model ini menggunakan algoritma KNN untuk melakukan klasifikasinya. Selanjutnya itu Random Forest. Model ini menggunakan algoritma Random Forest untuk melakukan klasifikasi. Selanjutnya yang terakhir Gaussian Native Bayes. Model ini menggunakan algoritma Native Bayes dengan asumsi Gaussian untuk melakukan klasifikasinya. Di in 13 itu ada model X-train, Y-train. Ini merupakan pemanggilan model yang telah dijelaskan sebelumnya pada in 12. Pada pemanggilan ini model akan menerima argumen X-train dan Y-train.
yang merupakan data pelatihan dan label yang ingin digunakan untuk melatih model-model klasifikasi. Selanjutnya itu In14, di sini ada prompt square metric import accuracy score. Accuracy score ini digunakan untuk menghitung akurasi prediksi dari model klasifikasinya. Di sini juga ada Y-hat model in prediksi X-test. Ini untuk melakukan prediksi pada data uji X-test. Hasil prediksinya disimpan dalam variabel Y-hat. Selanjutnya itu Y-hat-T model in prediksi X-trend. Ini merupakan untuk melakukan prediksi pada data pelatihan X-trend. Hasilnya nanti akan disimpan di dalam variabel Y-hat-T. Selanjutnya itu ada trend akurasi, MPN akurasi score, Y-hat-T, Y-trend. Nah, ini menggunakan akurasi prediksi pada data pelatihan dengan membandingkan hasil prediksi Y-hat-T dalam label hasil Y-trend. Menggunakan fungsi akurasi skor, hasil akurasi skor tersebut kemudian ditambah ke dalam list trend akurasi. Selanjutnya, tes akurasi MPN akurasi skor Y-hat, Y-test. Ini menghitung akurasi prediksi pada data uji dengan membandingkan hasil prediksi Y-hat dengan label prediksi dengan label hasil Y-test. Menggunakan fungsi akurasi skor, hasilnya nanti akurasi tersebut kemudian ditambahkan ke dalam list tes akurasi. Selanjutnya itu ada model logistic regression, Bayesian tree, SFC, K-Neckburst Classifier, Random Forest Classifier, Gaussian NB. Ini adalah sebuah list yang berisi nama-nama model klasifikasi yang sesuai dengan model yang telah dilatih sebelumnya. Selanjutnya itu akurasi skor di In16. Ini adalah objek dari kelas PD Data Frame dari Pustaka Pandas. Ini digunakan untuk membuat sebuah data frame yang berisi 3 kolom, yaitu model, trend akurasi, dan tes akurasi. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Tika Ayu. Kepada Tika dipersilahkan. Baik, tahap selanjutnya yaitu finding base model akurasi score. Akurasi score itu yaitu ukuran keberhasilan prediksi yang berguna ketika kelas sangat tidak seimbang. In17 merupakan source kode dari akurasi score. Kemudian Out17 merupakan hasil dari akurasi score yang mana terdapat model, train akurasi, dan tes akurasi. Di model tersendiri yaitu ada logistic regression, kemudian ada decision tree classifier, kemudian ada SVC, ada K-Neckburst Classifier, kemudian ada Random Forest Classifier, dan Gaussian NB. Kemudian In18 yaitu score akurasi score, yang mana untuk memunculkan tes akurasi tersebut. Kemudian In19 yaitu PLT figure dari PLT X label model, PLT Y label akurasi, PLT title model versus akurasi. Kemudian ini adalah grafik dari model versus akurasi. Baik, sekian dari presentasi kami mengenai Heart Disease UCI dari pembahasan umum sampai ke Jupyter Notebook. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.